Dulu pernah kan saya dengar bahwa saya dapat sumbangan mesin jahit, AC, terus segala lampu kristal. Waktu itu saya kan nggak ngerti, nggak tahu. Malah Mas Wawan bilang dipasang di mana ini, gitu. Itu yang saya tanyakan gitu. Seperti rambut saya, Mbak Suci kan bilang rambut saya kan mau dipotong, saya nggak mau karena saya dari kecil sampai tua belum pernah dipotong rambut saya. Kata Mbak Suci, ujungnya aja sedikit, ya udah nggak apa-apa ujungnya. Udah dipotong, dipotong lagi, udah saya bilang, udah sedikit lagi, udah saya bilang. Dikit lagi, akhirnya sampai pendek. Di situ saya kecewa. Nah, oke. Tiga kardus. Yang di plastik hitam apa isinya? Sama. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari tanggal 31 Oktober 2025 dan kali ini saya berada di daerah utara Jakarta, tepatnya di belakang Islamic Center ya teman-teman, Jakarta Utara. Dan hari ini saya sengaja berkunjung untuk bersilaturahmi melihat kondisi dari kediaman rumah Ibu Suliwati. Sudah 2 tahun saya nggak kesini, jadi saya penasaran seperti apa kondisi kediaman rumah Ibu Suliwati terkini. Dan tentunya kalian penasaran kan seperti apa kondisinya dan bagaimana bagian interior dari kediaman Ibu Suliwati. Buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget nonton video ini, sebelum kalian nonton video, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share supaya channel ini biar jadi bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum saja guys, enjoy. Kreator bersatu. Ya, pelang bertuliskan kreator bersatu ini adalah menandakan bahwa misi dari tim ya teman-teman kreator bersatu untuk membantu Ibu Suliwati, yang mana kita tahu beberapa tahun yang lalu keadaan dari Ibu Suliwati ini rumahnya tidak seperti ini teman-teman ya, rumahnya kecil dan dipenuhi dengan sampah-sampah, dan saat ini rumahnya Masya Allah ya udah bagus, cantik dan sudah rapi, bersih dan ya plus dengan interior isinya. Kita langsung masuk aja ke dalam, kita melihat keadaan kondisi Ibu Suliwati serta bagaimana bagian dalam rumahnya. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Masih kenal dengan saya enggak? Siapa? Alhamdulillah kenal ya, Masya Allah. Boleh masuk ya? Saya bingung ke rumah sakitnya. Ya Allah. Pakai konsul segala kemarin dijelasin nggak nangkep di otak. Waduh. Ini kenapa jadi Jatuh? Jatuh? Untung nggak menimpa saya, berat langsung ke situ. Waduh. Dari sana saya nggak tahu, tengah malam. Ini di Pas saya tidur di exhaustnya sini. jatuh guys. Terus saya keluar nggak ada siapa-siapa. TV-nya masih walah. Patah kakinya iya tuh. Nuh. Oh iya, patah kakinya. Waduh, nggak pernah nonton TV dong? Nggak pernah, orang kalau di setel selalu nggak ada sinyal. Galonnya mana? Galon air. Galon air udah saya buang. Terus minumnya pakai apa? Pakai itu saya beli botol itu. Oh, minumnya botolan. Dan kita lihat mau ya. pakai galon, bingung saya. Oke, ini pakai air ini. Wih, banyak ini dusan. Baru beli saya itu. Wih, mantap. Kita, ini air apa Bu? Itu jamu pahitan. Pahitan. Kok minum pahitan? Baru tadi pagi. Ini makanan pagi. Sarapan apa tadi pagi Bu?
Ini sarapan nasi Sama? sama ikan ini saya tumbuk habis nggak punya gigi. Oh, ditumbuk ikannya. Mm-mm. Ikan apa? Tuh, Wih. ini dari adik saya. Ini campur-campur. Tadi pagi ini. Tadi pagi. Iya. Bagus. Hmm. Gak ngumpulin makanan lagi kan? Enggak ngumpulin. Ini banyak benang nih. Itu benang dari ponakan saya. Ini karya-karyanya Bu Suli ya. Oke, ditutup lagi. Nggak habis makanya Bu Suli, makanya sedikit. Bukannya nggak habis, sengaja untuk 1 hari. Heeh. Jadi untuk sarapan pagi udah, nanti Heeh. untuk siang lagi, sore lagi gitu. Oh, gitu. Jadi buat satu Mm-mm. harian ya. Jadi sekaligus ngambil untuk 1 hari. Oke. Ini Ibu beli sendiri berapa satu di sini? Lupa saya 29 tuh saya hargain. Karena aku lupa. Tapi sama saya nggak lupa. Alhamdulillah. Ini ada apa nih, Batman? Punya cucu, tak Cucu. main-main taruh sini. Ini banyak karet. Buat apa karet di sini? Itu bekas kalau beli es saya taruh situ bekas. Beli Buat- es kan ada karetnya, saya buka es batu. Saya taruh aja situ. Kenapa nggak dibuang karetnya, Nggak, dikumpulin? ntar- Buat apa? Sewaktu-waktu butuh ngikat rambut saya begini nih. Jadi ntar kalau udah lapuk baru saya buang gitu. Nah, Kan ini saya nganu es ini apa, batu. Bu? Hmm? Ini apa? Ini catatan kalau ke rumah sakit. Apa? Dicatat aja kadang bingung saya. Ini bacanya. Catatan harian kalau berobat. Ini coba bacain. Ini tanggal 22 Desember apa? Masih bisa ini kelihatan. rujukan saraf habis Oh, tanggal iya. 22 bulan 12 masih lama. Sekarang kan masih bulan Oktober. berapa? Oktober. Bulan 11. Heeh. Oktober. Bukan Oktober 10. Oktober Sekarang tanggal berapa sekarang? 10. Sekarang tanggal 31 Oktober. Tanggal 31 ya? Heeh. Mm-mm. Ini 31 Oktober nih, 2025. Mm-mm. Apa itu Ini tulisannya? jantung ke pembuluh darah. Heeh. Jadi sekarang Jumat kan? Jumat. Jadi besok ke jantung saya. Gitu, kalau nggak dicatat gini, Sekarang lah. Sekarang tanggal 31. enggak, maksudnya sekarang jantung pembuluh darah untuk Sabtu besok. Oh, untuk tanggal 1. Oh, besok. Tadi Oh. saya udah berobat, Heeh. jadi ada perubahan hari Sabtu besok. Oh. Jadi besok saya berobat pukul 10. Oh. Jadi berangkat ini Sabtu jantung pembuluh darah. Oh. Jadi saya berangkatnya jam 9. Ini ada tulisan 25.000 apa? Ini Oh, tahun 2025. 2025 Oh. hari Rebo, Oh, ini Rebo. tanggalnya. Oh, tanggalnya tuh harinya. Waktu itu kan saya nggak punya tanggalan, jadi saya catat di sini gitu. Ini luar Nggak biasa. punya kalender. Jadi ini udah ada rencana buat hari besok, Bu ya? Ke jantung pembuluh darah. Tanggal 1 bulan November 2025. Iya. Nah, tanggal ini apa bacanya nih kalau ini? Ini Sabtu jantung pembuluh darah pukul 10 sampai jam 1. Wih, tulisannya tuh. Jadi Tuh. saya besok habis subuh berangkat daftar nomor, daftar pasien gitu maksudnya. Ini pokoknya ada tulisannya ya. Wah, ini semuanya nih ya, Bu ya. Udah sampai 3 begini ya. Jadi Iya. Ibu ada riwayat aktivitas ke rumah sakitnya ya. Maksudnya- Tertulis ya. Ya maksudnya aktivitas Ibu tuh ada datanya di sini. Jadi kalau nggak saya tulis, saya bingung. Besok kemana, konsul kemana, bingung. Sedangkan ditulis saja bingung tadi. Kok ini udah ada tanggal 8 Desember ini? Ini catatan Buat tahun bulan bulan nanti. udah ada tulisannya. Ini tulisannya apa? Ini Tanggal 8 Desember. ini rujukan jantung habis. Kalau nggak dicatat gini nanti saya lupa. Jadi kalau nggak memperpanjang rujukan, habisnya. nggak 8 diterima, Desember. harus Diperpanjang. diperpanjang lagi ke puskesmas. Gitu. Nah, ini 3 Desember apa? Rujukan jantung. Ini udah habis. Oh, berarti
harus diperpanjang. Nah, yang 22 Desember ini apa ini rujukan? Rujukan Sarap. habis. Habis. Oh, jadi udah diingat lah sebagai pengingat ibu ya ini ya. Iya. Wah, keren luar biasa. Sedangkan dini aja saya kebingungan. Ibu masih jelas matanya ya? Alhamdulillah nggak pernah pakai kacamata. Luar saya jelas. biasa loh. Saya kalau nggak pakai kacamata bingung tulisannya. Tapi keren loh. Udah kayak dokter tulisannya Bu Suli loh. Oke, dan di sini alhamdulillah ini saya senang banget karena masih ada lukisan yang saya kasih ke Bu Suli guys, Bang Bewok nih. Malioboro 23 Mei 2023. Berarti berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu Bu ini Bu. Udah 2 tahun yang lalu dibuat. Ada tanggalnya nih, Malioboro 23 Mei 2025. Iya. Ih, cantiknya Bu Suli. Masya Allah. Jadi harus selalu kenal nih sama Bang Bewok. Kalau lupa mah kacau dah. Saya juga kepikiran Arab apakah kreator bersatu udah putus sampai di sini. Soalnya kan udah lama nggak ada berita kesini-sini, saya juga bingung. Nggak tahu tempat-tempatnya juga. Terus bingung ke rumah sakitnya pakai konsul-konsul. Emang Ibu Suli kalau tahu rumahnya teman-teman kreator bersatu, emang mau apa kalau tahu rumahnya? Mau datengin? Ya pinginnya saya main-main, tapi karena kita nggak tahu jalan. Kemarin aja dikasih tahu dokter mata, nggak tahu apa, nggak nangkep omongannya dokter. Jadi nggak saya bilang sama dokter saya, aduh saya nggak tahu, saya buta jalan, saya bilang gitu. Kemungkinan saya disuruh rujuk ke sono, ke mata sono, jalan mana gitu saya nggak tahu. Jadi saya nggak datang, saya bingung. Terus kemarin ke jantung ditolak, jadi disuruh besok. Adanya besok Sabtu, habis subuh berangkat saya. Ini semua ibu kalau ke rumah sakit sendirian apa ada yang nemenin? Sendirian. Sendirian ya? Sendirian. Dulu saya ke Kojak berani sendirian. Ke Kojak sono, ke dokter mata, dokter Endang. Itu ke sono naik mobil apa jalan kaki apa gimana? Naik mobil. Tahu jalan? Jakingko. Kan ada Jakingko. Emang ada kartunya? Ada, saya punya. Ada kartunya? Ada. Cuma sekarang sudah lupa gitu loh. Incer-incernya itu. Tadinya mah ke sono sendirian saya. Malah kalau pagi itu malah olahraga. Olahraga ntar dikasih hadiah apa? Susu beruang sama tas kecil. Oh, berapa kilo lari? Enggak, susu beruang. Enggak, olahraganya lari, jogging. Enggak, joget-joget aja. Oh, tuh, joget-joget. Joget-joget yang ngikut-ngikut aja. Ntar abis joget ntar dikasih susu beruang sama tas gitu. Sekarang usianya berapa sih Bu Suli? Kira-kira ya 70 lebih. 70 lebih ya, alhamdulillah. 77 lah. Masih sehat matanya ya. Amin, amin. Emang ibu kalau ke rumah sakit, sakitnya apa sih? Banyak. Kalau ketemu dokter nih, ngomongnya apa kalau ketemu dokter? Apa keluhannya? Bilang sama dokter gimana? Keluhannya dokter itu kan. Nih ibu datang nih, masuk nih rumah sakit ketemu dokter. Ibu ngomong apa ke dokternya? Dok, gini gitu. Coba gimana? Enggak ngomong-ngomong. Kan dipanggil nama kita Suliwarti, baru masuk. Ntar masuk itu disuruh baca. Kan ada alatnya gitu, suruh baca, tutup mata sebelah. Ternyata kadang saya nggak bisa baca hurufnya. Terus buram gitu. Terus ganti tutup mata kanan, suruh baca lagi. Ntar diperiksa, udah gitu, udah selesai. Ntar nunggu panggilan lagi dari dokter. Ntar dokter tinggal ngasih itu aja. Ngasih resep. Tapi diperiksa dulu sama dokternya. Oh, katanya bagus. Terus kita minta konsul. Dari mata ke mana? Ke jantung. Jadi konsul itu bukannya dari dokter yang menganjurkan, pasien yang minta konsul. Jadi pasien kayak saya gini kebingungan
mau konsul kemana, bingung saya. Jadi dengan secara nggak ini aja, secara apa gitulah, kita minta konsul ke jantung. Padahal udah ke jantung itu nggak ini, sama dokter itu disuruh kemana gitu, aku nggak ngeh, bingung. Makanya itu Kok ibu minta ke jantung? Emang ibu ada keluhan apa jantung? enggak, cuma periksa aja, Periksa aja. kontrol. Nggak ada keluhan apa-apa. Nggak ada keluhan apa-apa. Coba Tapi kok hampir kontrol. setiap minggu sekali datang ke rumah sakit sih bu? Emang ibu Bukan seminggu sekali, tiap hari. hampir tiap hari ya? Tiap hari kulit kelamin, Oh Allah. banyak kulit kelamin, mata, jantung, terus itu penyakit dalam, saraf, terus itu ke ortopedi tulang. Bu loh, sampai ke tulang juga? Ini kan tadinya kan ini disuntik, saya injeksi 2 kali ini. Itu juga bingung, dokternya mah ganti-ganti. Ibu kalau ke tulang emang apa yang dirasa Ini tulangnya? tangan saya kan habis jatuh, main bulu tangkis. Kapan main bulu Udah tangkis? lama. Udah lama main bulu tangkis sama cucu. Saya kepingin. Jadi saya menghadap ke sono, totonya mata saya yang diserang kepala, teng gitu. Wow loh. Jadi geliang-geliang Puyeng, saya. langsung puyeng. Langsung puyeng. Raket tetap saya pegang, kalau raket saya buang, nggak sampai ini. Jadi jatuh nahan begini. Jadi ininya nekuk megang raket ini. Kapan main raketnya? Udah lama, udah berapa, ada 1 tahunan kali. Waduh. Terus masih kerasa sakitnya sampai sekarang, makanya ke ortopedi, ke tulang. Sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa sembuh, nggak sakit. Tadinya ini aja nggak bisa gitu. Nakuk, itu kok nggak bisa? Tapi ini belum normal. Jadi di terapi. Nah Jadi- kalau ke jantung itu apa yang ibu rasa jantungnya? Enggak, cuma kontrol aja. Kontrol aja, nggak ada yang dirasa apa? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada ya, Nggak alhamdulillah. ada Ya. yang dirasa. Terus kalau mata katanya apa? Minus atau gimana? Min plus tadinya, Oh. min plus. Tapi katarak. Katarak karena walaupun sekarang saya nggak pakai kacamata, saya bisa baca gitu. Tapi kalau jarak jauh? Hah? Jarak jauh bisa? Apa? Jarak jauh bisa juga. Bisa lihat jarak jauh ya, bisa lihat ya. Tapi kalau sekecil itu nggak bisa saya. Ini rumahnya sudah dipenuhi lagi dengan apa ini bu? Itu kan habis, itu galon habis, saya taruh aja situ. Ntar kalau ada pemulung lewat baru saya kasihkan. Ini tadi karena pagi saya pergi, nggak ngelihat orang pemulung lewat, jadi pintu saya tutup pergi. Kalau ada pemulung setiap pagi saya kasihkan, nggak pandang pagi maupun siang maupun sore. Kalau ada saya di rumah baru saya kasihkan. Ini ibu dapat botol-botol dari mana? Botol-botol dikumpulin lagi dari mana? Itu dari Coba lihat. keluarga, dari adik saya itu. Ini penuh lagi Ini guys. seperti ini habis. Itu sampah kenapa taruh di sini sampahnya? Enggak, memang sengaja untuk tempat sampah. Nanti kalau ada sampah lewat baru saya buang. Kalau nggak ada tempat sampah begini, kalau saya buang apa-apa kebingungan saya buang kemana. Itu. Makanya saya Bukannya sediain. taruh di luar Nggak sampahnya. usah. Kalau taruh di luar diacak-acak kucing berantakan. Kan ada tempat sampahnya. Ya, Kemana tempat tempat sampahnya? sampah mana? Nggak ada tempat sampah. Duh. Kemana? Saya nggak punya tempat saya sampah. Ini kan kamar mandi di tempat sampah. Ini Bu Suli nggak pernah mandi ya? Hah? Kok kering? Lah lo tuh apa itu? Setiap hari kan saya Aduh. bunyiin ini. Ada ulet. Jadi, saya taruh begini. Kalau ini nggak ada persiapan, saya bingung buangnya kemana. Jadi saya bekerja untuk mempermudah
diri saya sendiri. Kalau nggak saya siapin sampah di sini, saya kebingungan membuang sampah kemana. Gitu. Ya dikasih Jadi tempat sampah kalau ada khusus. sampah lewat, kalau ada saya di rumah, saya buang. Kalau saya nggak ada di rumah sakit, nggak kebuang, nunggu sampah lewat lagi. Gitu saya. Ini tukang sampah nggak pernah lewat sampai dikumpulin gini lagi, ya Allah. Bukannya nggak pernah lewat, sayanya jarang di rumah. Habis subuh nggak pernah di rumah, entar pulang malam. Ini kan buat tempat sholat Ibu Suli, Kalau kotor. tempat sholat saya di sini. Di sini saya, makanya saya bingung saya. Aduh, ini dapat dari mana botol-botolnya? Ini siapa nih? Ibu bawa dari mana? Bawa nih pas Ibu nih. Ini bukan Ini tuh sisa-sisa. botol dari keluarga situ kan agen duren. Jadi dibuang, saya ambil, saya taruh sini. Ibu cuci apa gimana? Dicuci dulu apa gimana ini? Enggak pernah dicuci, ngapain dicuci? Nggak pernah. Capek-capek ini. Langsung aja taruh simpen sini gitu. Langsung taruh aja, ntar kalau ada pemulung lewat baru saya kasihkan. Ini karena saya nggak ada di rumah, jadi nggak ngeliat pemulung lewat, jadi saya taruh di sini. Dari kemarin saya nungguin, kadang ada pemulung lewat, saya nggak ada waktu ngasihkan, udah berangkat ke rumah sakit. Mau buka lagi nggak enak, saya takut ketinggalan waktu. Oke. Makanya bingung saya. Ini sama sekali belum pernah dijual lagi. Sampah-sampahnya belum pernah dijual lagi. Nggak pernah saya jual. Saya nggak ngejual. Loh, nggak dijual? Enggak. Terus buat apa dikumpulin? Kasihkan pemulung atau pembil sampah kalau lewat. Oh, jadi dikasih. Nggak pernah saya jual. Ini ada kardus-kardus. Kardus apa ini? Ini isinya apa, Bu? Coba itu isinya apa? Ini kardus kosong. Sepatu kosong. Tuh. Jadi ini kan kardus bisa dijual. Ini karena belum sempat dibuka. Nanti kalau ada si pembeli dus, baru kita jual, itu kita keluarin semua gitu. Ibu jual tadi katanya nggak dijual. Enggak, kalau dus saya jual. Oh, kalau dus jual. Kalau botol saya kasihkan orang. Kalau botol saya kasihkan orang pemulung. Kalau gitu. kebenaran ada yang lewat. Walaupun ada yang lewat, kalau nggak ada saya, nggak bakalan saya kasih. Gitu. Kalau ada yang lewat, ada saya tahu, baru saya panggil. Ini Ibu kardusnya banyak banget di sini nih. Tuh Itu banyak itu dus. Dapat dari mana kardus-kardusnya ini, Bu? Dapat dari mana kardusnya? Bawa dari mana atau gimana? Apa ada ngasih atau gimana? Ini kan ponakan saya. Kalau beli apa-apa kan ada dus. Ntar di rumahnya tuh dibuang di halaman situ, saya pungut, saya kumpulin di sini. Kadang punya tetangga itu duren, termasuk ponakan saya, cucu saya, dibuang, saya pungut, saya taruh sini, gitu aja. Daripada ntar ini, soalnya dus kan bisa dijual kalau ada yang lewat gitu. Itu apaan, Bu, ini, Bu? Ini yang coklat. Yang mana? Ini apa ini? Ini. Ini untuk numbuk. Numbuk. Ibu Saya numbuk kan nggak apa? punya gigi. Habis cabut gigi saya. Yang mana gigi? Gigi udah habis. Habis udah nggak ada lagi satu pun. Nggak ada lagi. Oh alah. Jadi ke sana, ke puskesmas dekat kelurahan itu. Terakhir itu. Jadi udah nggak balik lagi. Jadi dikasih obat. Dikasih obat gigi. Nanti kalau merasa sakit diminum. Kalau nggak sakit nggak usah diminum. Karena nggak sakit, jadi obat nggak saya minum. Iya. Itu. Ini ada kaleng-kaleng angker nih. Ini dapat dari mana kaleng-kaleng angker ini? Itu Aduh. punya tetangga dibuang, saya pungut. Sayang kan bisa dijual. Saya kumpulin di situ. Ini kan alkohol, Bu. Ada sengaja alkoholnya. itu saya habis kita ngelihat sayang banget, kita pungut depan mata gini. Saya pungutin, saya kumpulin. Buat dijual. Buat dijual. Kalau kaleng dijual. Kalau ini
Enggak laku dijual ini. Botol nggak laku dijual. Kalau dus Kalau kardus jual. laku dijual. Ini kamar mandi kering, ibu nggak pernah mandi apa gimana? Lah, tiap pagi sore saya mandi. Oh kering banget. Masa basah terus kamar mandi? Bayangkan, Wih, jam kering loh. 4 mandi saya. Jam 4 pagi? Pagi. Soalnya kan pagi harus ke rumah sakit. Peraturan dokter juga habis mandi dikasih salep. Ini obat salep saya ini. Mana? Sampai saya taruh di sini. Oh iya. Jadi habis mandi kita laburin gini. Terus ini apa? Ini Sabun. untuk sabun mandi. Ini dibeliin adik saya ini. Anjuran dari dokter harus pakai sabun ini. Dok. Oh dianjurkan pakai itu. Anjuran dari dokter. Ternyata adik saya punya kesadaran dibeliin, nggak tahu berapa harganya, katanya mahal. Iya. Ini apa yang ditutup, Bu? Hah? Ini yang ditutup apa? Ini air. Air. Tuh. Oh iya. Jadi Heeh. tadinya saya kan nggak ngerti. Ini Lifebuoy kita kira Sabun. untuk mandi sabun. Ternyata kita baca sampo. Ada tulisannya. Jadi saya salah beli. Oh alah. Tuh. Jadi buang-buang uang. Iya. Akhirnya nggak kebuang juga. Jadi ini untuk cuci rambut saja. Oke. Padahal ini juga ada jin. Apa tuh? Nah, Itu apa? ini jin. Itu apa? Sampo juga. Sampo. Kan ada tulisannya di sini. Anti apa dandruff sampo. Berarti bukan untuk mandi. Untuk cuci Sampoan. rambut. Jadi ada 2 botol. Kan lama habisnya. Iya. Tuh. Makanya saya bingung. Ya, jadi kediaman Bu Suli setelah lama tidak dikunjungi ya teman-teman ya. Ini dipenuhi lagi dengan botol-botol. Yang mana botol-botol ini katanya nggak dijual. Jadi nanti kalau ada yang lewat bakal dikasih gitu. Tapi sampai dengan saat ini nggak tahu nih, belum ada yang lewat berarti karena masih banyak di sini. Dan untuk yang kaleng-kaleng ini nih ya, informasinya katanya mau dijual gitu untuk kaleng, dan juga dus-dusnya nih. Dus-dusnya juga ini katanya pengen dijual, tapi belum dijual ya, Bu? Belum. Ini apa, Bu? Ini untuk apa? Nyuci baju. Oh, Jadi baju. sekaligus saya beli deterjen mumpung ada duit. Jadi untuk penyimpanan. Peribahasanya sekali belanja cepet habis. Tapi kan untuk berhari-hari gitu. Jadi kalau saya mau nyuci, saya rendam pakai ini. Direndam dulu baru dicuci. Gitu. Ibu nyuci sendiri ya? Iya. Nggak dicuciin? Tadinya kan dicuciin ponakan. Terus ponakan saya sekarang udah nggak mau kerja. Jadi saya kebingungan. Iya. Jadi buat teman-teman yang baru melihat video ini ya, dulu kediaman Ibu Suliwati ini ya nggak seperti ini. Dulu kecil, dan di bagian pojok sana yang ada lemari-lemarinya itu dulunya adalah pohon beringin ya, Bu ya? Ya. Dulu pohon beringin di situ ya? Pohon Itu beringin. ada sejarahnya apa, Bu? Sini kita ngobrol dulu, Bu. Sejarahnya gimana sih, Bu? Ada pohon gitu, Bu. Kok bisa Ibu tinggal di bawah pohon gitu? Saya kurang tahu. Tadinya ini kan los, nggak ada rumah. Oke. Tapi udah ada pohon. Waktu pindah ke sini ini pohon udah gede. Pohon sengon namanya. Oh, bukan pohon ini? Bukan pohon apa? Sengon. Bukan pohon beringin ya? Saya masih bujangan, belum nikah tahun 76. Nah, terus saya pungutin tuh pohon sengon. Jadi pohon sengon itu saya sangrai. Saya sangrai, saya bungkusin 1 sendok, 1 sendok. Masih harga berapa? 10 perak. Laku terjual. Oke. Ceritanya dulu. Terus lama-lama apa gitu ya. Terus banjir. Banjir banyak ikan. Saya tangkepin ikan itu.
Saya tangkepin ikan, tapi ini belum dibangun. Mm-mm. Saya taruh di kolam ikan sono. Mm-mm. Kita kirain selamat. Nggak taunya banjir lagi. Habis ikan ke bawah. Banjir. Udah saya nangkepin kerpek-kerpek, masih kecilannya ponakan saya si Ahmad Lanuryadi yang sekarang udah punya anak 5. Berarti pohonnya tuh usianya udah berapa lama, Bu? Ratusan tahun. Ratusan tahun dari ibu masih kecil atau Saya gimana? tahun 76 aja udah gede. 76 saya di sini. Gitu ceritanya. Makanya saya itu kan pindahan dari sono. Berarti dulu kan nggak ada rumah nih di sini. Nggak ada, kosong. Kok ibu bisa memutuskan untuk tinggal di sini gitu? Kenapa? Saya bukan memutuskan untuk tinggal di sini. Waktu itu saya selalu ikat saudara, kakak kandung saya, suaminya pelayaran. Tapi kakak saya sekarang sudah meninggal, suaminya juga udah meninggal, dua-duanya udah meninggal. Jadi selama-lama saya ikut adik saya ini yang mantan guru SD, untuk menjaga anaknya. Jagain anaknya. Dulu masih kecil-kecil anaknya, belum nikah semua. Ya. Saya urusin, saya jemput antar sekolah, saya suapin, saya mandiin, tidur saya kelonin. Jadi lengketnya ke saya. Sekarang dia belayar udah, punya anak 4. Terus kan ibu tinggal di sini nih, di sini. Itu berapa lama Bu tinggal di sini Bu rumahnya? Ibu sendirian di sini ya, tinggal di sini ya? Sendirian. Sendirian. Berapa tahun Bu? Ya? Selama berapa tahun tinggal di sini Bu? Lupa saya. Lupa ya. Terus awalnya kok sampai dipenuhi dengan sampah itu gimana ceritanya? Ceritanya begini ya. Saya cerita, waktu itu kan saya belum dapat BPJS, belum dapat sumbangan ya, lansia nggak ada, apa-apa nggak ada. Terus ada penjual rongsokan, 1 karung 5.000. Oke. Jadi saya tertarik. Akhirnya saya jadi pemulung. Di situ. Oh, awalnya gitu karena ada yang pemulung yang membeli Bukan. barang-barang. Jadi satunya 5.000. Satu Jadi Bu karungnya tertarik. 5.000. Itu apa? Botol kah atau apa? Campur aduk. Campur aduk. Botol, gelas kayak apa pokoknya campur aduk. Di situ saya terpikat. Saya nyari karena saya nggak ada bantuan dari luar. Oh, tidak ada bantuan. Belum ada seperti BJS, sumbangan sosial, macam-macam lah. Belum ada. Terus akhirnya waktu ini belum dibangun. Ya. Jadi ini penuh dengan botol-botol segala macam, kardus, penuh. Kardus nggak ada dulu. Oh, cuma botol aja. Cuma botol aja. Jus jarang dulu. Sampai penuh itu kenapa nggak diambil sama ininya, pemulungnya? Bukan yang sampai belum nggak ada diambil, karena lama-lama nggak ada yang beli. Merosot 1 karungnya cuma 2.000. Dari 5.000 jadi 2.000. Ceritanya begitu. Jadi ini sudah penuh. Penuh ini. Iya. Saya tidur di sini. Bareng-bareng sama botol-botol tuh. Sini botol-botol. Ini saya tidur sini. Bahkan banyak tikus sampai tangan saya digigit tikus sampai berdarah. Tuh. Saya bingung. Saya mulung sampai jalan-jalan sana sampai ke pasar itu. Pasar Impres ini. Saya pungutin gitu. Karena ketarik. Lama-lama nggak laku udah. Jadi numpuk. Jadinya numpuk. Nggak dijual terus numpuk. Pembelinya nggak datang. Terus karena harganya menurun dari 5.000 jadi 2.000. Jadinya murah banget. Terus juga nggak diambil sama mereka. Diambil lagi, nggak ada yang beli. Akhirnya numpuk deh. Oh, itu awal mulanya. Terus, ya alhamdulillah. Ketemu sama anak-anak. Lama-lama ada pertolongan.
Terus tahu rumah ini kok dibangun gitu loh. Nggak tahu saya waktu itu. Nggak ingat sudah. Oh, udah lupa. Udah lupa. Jadi kan karena kemarin ada teman-teman dari tim Kreator Bersatu kan, Bang Bro dan teman-teman, sampahnya dibeli waktu itu, terus dibersihin sama anak-anak. Dan ya karena memang kelihatannya perlu dibantu, ya karena kan kasihan, nggak mungkin ibu harus tinggal di rumah yang penuh dengan sampah begitu. Ya. Akhirnya teman-teman banyak orang baik ya, dibangunlah rumah ini, alhamdulillah. Itu ibu lupa? Iya, saya udah lupa. Udah bingung, pikun, udah, aduh sampai stres. Kadang saya teriak-teriak sendiri Kok saya. bisa? Kenapa teriak-teriak? Ini buntu pikiran saya mau berobat, bingung. Walah. Bingung berobatnya saya. Tapi alhamdulillah Bu ya, sekarang udah begini, ke rumahnya udah bagus dibanding yang dulu, pohon-pohonnya juga udah ditebang. Jadi banyak bantuan dari pemerintah juga datang, dari Dinas Kebersihan juga bantu melakukan penebangan pohon pada saat itu ya. Iya. Dari teman-teman Kreator Bersatu, lalu juga dari orang-orang baik, hamba-hamba Allah yang berbagi rezekinya ya, baik itu berupa materi ataupun barang-barang yang saat ini ada di kediaman Ibu. Dan sampai udah pada rusak, jatuh-jatuh, tapi ya alhamdulillah ya, tidak ada barang-barang yang dijual ya, luar biasa. Ini sebagai bentuk tanda terima kasih Ibu ya. Iya. Jadi barang-barangnya tidak dijual ya, sampai rusak pun tetap di sini. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki ya Bu ya. Ini kapan sih Bu jatuhnya nih? Udah lama. Udah lama. Udah lama. Nih exhaustnya jatuh. Malam jatuh. Berat. Berarti banyak nyamuk dong malam-malam. Untuk menimpa ke situ, makanya nggak saya korek-korek, nggak saya raba-raba. Saya tidurnya di sini. Jatuh Tuh, langsung bisa eksosnya buka jatuh. pintu, keluar, nggak ada siapa-siapa. Jam berapa jatuhnya itu? Malam? Malam, Nggak tahu tengah malam, jam. kira-kira jam 2-an atau jam berapa saya nggak tahu. Itu kenapa ya? Kok bisa jatuh ya? Bisa jatuh, heran saya. Apa ada orang jahat Bu? Nggak tahu juga, mungkin ada orang jahat didorong pakai bambu, Iya, terus kan? dia langsung lari ke sana, bisa. Iya loh. Waktu itu saya bangun, Karena nggak mungkin kalau kena angin loh, ya kan? Ini pasti nih saya juga ada curiga. dorongan. Saya ada curiga mungkin ada orang yang dorong pakai bambu atau bagaimana. Waktu jatuh langsung saya buka, saya sepi, nggak ada orang. Gitu. Heran saya di situ. Lah saya udah bingung. Untung nggak kena saya. Kalau menimpa saya, Waduh. kepala saya kena. Iya. Udah. Untungnya jatuh ke situ sampai sekarang. Nanti nggak saya korek-korek. nanti diperbaiki ya Bu ya. Ya Iya. Allah. Ini semua nih dari orang-orang baik ya teman-teman ya, luar biasa. Bahkan sampai dengan rusaknya tetap di sini loh, tidak menjual, berarti benar-benar menjaga. Tapi yang saya sedihkan adalah kenapa rumah Ibu dipenuhi lagi dengan botol-botolan lagi, kardus-kardus lagi gitu. Jadi setelah saya ke kediaman Bu Suliwati dan melihat keadaan dari rumahnya, yang mana kembali lagi dipenuhi dengan barang-barang bekas berupa botol-botol, lalu juga ada kardus-kardus ya seperti teman-teman lihat ya. Ini nanti sama Kak Eva dibeli ya. Dibeli 50.000 nggak apa-apa Bu ya? Terserah lah. Nggak apa-apa ya? Terserah Oke. apa? Ini saya nggak ngerti. Oke, ini saya angkat semua, saya bersihin ya. Udah nggak ada lagi nanti, nggak apa-apa ya. Iya. Biar supaya Ibu enak, nggak sempit dan bisa sholat dengan bersih ya. Oke, jadi nanti kita akan angkat semua teman-teman, kita akan bersihkan ya. Nanti saya setelah sholat Jumat, karena ini hari Jumat ya, kita mau sholat Jumat dulu. Jadi ini saya udah bawain karungnya untuk ambil barang-barangnya ya, barang-barangnya Bu Suli. Kita langsung jual teman-teman ya. Nanti hasilnya kita kasih ke Bu Suli lagi. Ya, ini kita bayar dulu uangnya. Jadi totalnya ada 350.000. Ya, teman-teman ya. Nih, Bu Suli dibeli sama Kak Eva ya. 50.000. Apa yang ingin sampaikan buat Kak Eva? Untuk Kak Eva, terima kasih atas bantuannya dari Kak Eva. Semoga amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini 300.000, 100, 200.
300.000. Ini dari Kak Jini ya. Untuk Bu Suli, katanya tadi sih buat beli sembako, tapi katanya juga dikasih cash juga nggak apa-apa. Ya udah, ini kasih cash aja 300.000 buat Ibu Suli dari Kak Jini. Ada yang disampaikan buat Kak Jini? Jadi terima kasih juga kepada Kak Jini yang memberi saya uang 300.000 kontan. Semoga amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lancar rezekinya. Amin. Amin. Ya, berkah ya. Nah. Disimpan uangnya, simpan dulu. Simpan dulu. Wah. Bung langsung. Nah, kardusnya ntar aja. Oke. Oh, dan di plastik merah juga ini. Wow. Oke, lagi ayo. Kalau ayo bantuin. Oke. Nah, oke. Yo. Oke. 3 kardus. Bu. Yang di plastik hitam apa isinya? Sama. Nah, ayo lagi. Oh, ada sampah plastiknya juga tuh, guys. Ada sampah plastiknya. Yo. Oke. Banyak, guys, sudah 1 karung gede. Oke. Mana lagi yang mau dibuang? Tuh, botol-botol, kaleng-kaleng. Di atas, kaleng-kaleng. Dan dikumpul-kumpulin lagi ntar ya. Kaleng-kaleng alkohol ini, guys. Oke, nih masih ada. Tuh. Botolnya, ayo. Sampai 4. Nah, ini botol-botolnya udah. Nah, itu buang. Nah, ini bisa nggak nih naik motor nih? Itu apa di plastik? Buang. Jangan kumpul-kumpulin. Ini dari rumah sakit ya botol-botol ini ya? Bukan. Botol apa ini? Itu dari cucu keponakan saya. Parfum, ini botol-botol parfum. Kan dia jualan minyak wangi. Iya, dulunya. botol-botol parfum ini. Botolnya dibuangin, jadi saya ambil. Ya. Oke. Cucu, termasuk cucu. Anaknya ponakan saya. Oke. Bisa. Satu karung gede. Nih, lipet-lipetin. Lipet-lipetin ini. Itu mau dibuang? Jangan, ini untuk kalau bikin ubur-ubur. Ubur-ubur, ya. Isinya ubur-ubur. Jadi pengiriman benang itu terlambat. Duluan bikin tas, segala topi, segala macam pakai meja. Itu pun belakangan. Oke. Gunting mana gunting? Kita tekuk-tekukin ini. Jadi isinya udah banyak, benangnya nggak ada untuk isi ubur-ubur. Anak-anak pada suka main ubur-ubur itu. Waktu diajarin siapa itu, guru siapa itu dulu datang ke sini. Saya diajarin sekali. Alhamdulillah langsung bisa. Tapi ya gitu. Kotor nih, banyak kotoran tikusnya. Sambil dibantu dia gitu bikinnya. Cara-caranya dikasih tahu. Jangan ngobrol-ngobrolin kardus lagi ya. Habis kalau jus dari
Kalau ngumpulin Ponakan lagi. saya dibuang sayang. Yang udah buang aja, jangan dikumpulin lagi, buang udah. Ini bukan tempat sampah. Ibu nggak kasihan sama orang yang udah bantu. Kan kasihan udah dibantuin, jadi bagus, dikotorin lagi. Kecewa lah orangnya. Ya nggak? Betul nggak? Kecewa nggak orangnya? Udah ngebantuin, dikotorin lagi. Tapi pikiran saya yang dibuang itu. Udah, jangan ngumpulin lagi. Apa mesin sate, dusnya kan dibuang, jadi saya bawa pulang. Jangan dikumpulin lagi. Kalau banyak sampah nanti sumber penyakit. Ini banyak kotoran-kotorannya ini. Itu yang dulu saya dapat bantuan mesin jahit AC, kenapa nggak dipasang oleh Mas Wawan? Saya kan dapat bantuan mesin jahit AC, terus lampu kristal. Nah, waktu itu saya kan di sana, malah Mas Wawan bilang dipasang di mana ini, ngomong gitu. Aku nggak bisa ngejawab, aku diem aja. Nggak tahu itu, tanya sama Mas Wawan berarti. Itu sebetulnya mesin jahit itu tuh punya saya, soalnya saya disumbang dari mana waktu itu tuh. Ada mesin jahit, lampu kristal, AC. Ada nggak sih AC? Ada AC. Malah bilang dipasang di mana ini, aku nggak ngerti, aku diem aja. Kalau pakai AC bayarnya gimana? Bayar bulanannya. Ya kayak mesin jahit itu ngapain diambil, dibawa Mas Wawan. Itu saya kan dikasih itu mesin jahit, lampu kristal, AC. Saya kan nggak ngerti. Bukan hasil bangunan saya. Jadi saya juga nggak ngerti. Saya dapat sumbangan mesin jahit karena AC, lampu kristal. Jangan ngumpul-ngumpulin kardus lagi. Jadi kotor rumahnya. Terus soal masalah rambut juga, aku merasa kena tipu oleh Mbak Suci. Tadinya kan rambut saya panjang, saya nggak mau dipotong. Katanya ujungnya aja dikit. Ya udah nggak apa-apa kalau ujungnya. Udah dipotong ujungnya. Udah saya bilang. Udah dikit lagi. Udah saya bilang. Sampai blondol. Kan bohong mungkin namanya. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa udah blondol. Mereka kan sayang sama Bu Suli. Ya sayang, tapi jangan gitu caranya. Kalau saya ngomong sudah. Soalnya itu kan rambut saya. Katanya dia ujungnya doang. Ya udah ujungnya doang, nggak apa-apa. Itu kan termasuk ngebohongin saya. Udah dipotong, udah saya bilang udah. Dikit lagi sampai habis. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan
lagi dompet saya aja diperiksain oleh Mas Wawan. Ngapain dompet saya diperiksain? Kata Mas Wawan, ada duitnya. Saya dengar, saya diam aja. Orang saya bisa mandi sendiri, dimandiin. Banyak banget ini. Cuma 2 kali jalan ini. Berapa lama nih ngumpulin kardusnya nih, Bu? Berapa lama ngumpulin kardusnya ini? Banyak banget. Udah lama orang dari itu. Dari ponakan saya kalau ada paket terus sama ini. Durian ini. Kalau dibuang sayang, saya kumpulin. Kami itu semua baik sama Ibu. Cuma saya kecewanya itu, mesin jahit itu. Saya kan bisa jahit. Saya bisa jahit, bisa naci, bisa ngobras saya. Nggak mungkin kita ngambil uang yang bukan haknya tuh, nggak mungkin. Apalagi orang-orang yang imannya bagus, baik. Enggak, orang udah jelas itu nama saya kok, itu mesin jahit. Nama saya. Nggak ada, Bu, nggak ada yang bakal ngambil uang sepeser pun tuh, nggak ada. Dosa, Bu. Pertanggung jawabannya tuh itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau ngambil yang bukan haknya nggak boleh. Kita tuh nggak ada. Bukan masalah uang, berupa benda, mesin jahit. Terus kemana? Kalau memang ada. Mas Wawan yang iniin. Ya terus kalau Nama saya itu mesin jahit. Waktu itu saya kan nggak ngerti, masih takut. Saya dapat sumbangan mesin jahit. Asik. ya, pasti kan ada alasannya. Oh, suaranya Mas Wawan dipasang di mana ini? Kalau gitu tuh, aku nggak mau ngejawab, aku diam aja. Mau nelpon Pak Wawannya, Ibu? Mau nanyain? Saya teleponin kalau mau. Mau nelpon? Nanya kayak apa? Ya nanyain Ibu, nanya tadi Bu, yang Ibu permasalahin apa? Dulu saya pernah menerima sumbangan mesin jahit, dikemanain? Ya, saya telepon ya. Telepon guys. AC segala, malah Mas Wawan bilang dipasang di mana ini? Lampu kristal. Biar jelas ya. Biar tahu. Karena saya tidak tahu mengenai hal ini. Yang tahu ini ya Pak Wawan dengan Bu Suli guys. Terus seperti ini TV. Dia setel bisa. Dengerin. Izin ngobrol. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Wawan. Sibuk gak? Sibuk gak? Lagi makan. Kenapa? Waduh, ganggu ya. Ini saya lagi di rumah Bu Suli, Pak Wawan. Lagi rumah Bu Suli. Jadi rumah Bu Suli ini penuh lagi dengan barang-barang seperti botol-botol, kardus-kardus. Terus. Jadi saya bersihin, saya beresin. Masih gitu-gitu lagi ya. Tapi ketika saya bersihin, tiba-tiba Bu Suli bilang, katanya ngomong sendiri nih Bu, Ya. Pak Wawannya Bu. Nih Pak Wawan, Bu Sulinya. Assalamualaikum, Mas Wawan. Saya mau tanya, dulu pernah kan saya dengar bahwa saya dapat sumbangan mesin jahit, AC, terus apa itu segala lampu kristal. Waktu itu saya kan nggak ngerti, nggak tahu. Malah Mas Wawan bilang dipasang di mana ini, gitu.
Itu yang saya tanyakan gitu. Enggak, kalau dulu sempat ada yang mau bantu, cuman kan listriknya kan harus jadi pertimbangan, akhirnya nggak jadi yang nyumbangnya. Oh, terjawab. Tuh. Nah, Jadi jadi- bukan sudah ada sumbangan, bukan. Ada yang mau bantu, tapi pertimbangan saat itu kan token listriknya kan. Dan lagi itu wattnya kan kecil, jadi pasti nggak kuat takutnya. Terus apa lagi pertanyaannya? Bantuan sih, belum sampai ada bantuan tuh. Belum ada, itu baru rencana. Oh, itu yang AC nanya apa lagi? Mesin jahit apa? Gimana? Iya, mesin jahit itu. Sama, juga belum ada realisasi, belum ada kita terima. Nah, Gitu. heeh. Kalaupun ada pasti diserahkan, ngapain kita pending. Nah, jadi apalagi mau Ya ditanyain? udah cuma itu doang. Tadi mesin Soalnya cuci, terus mesin jahit, bukan mesin ya, cuci. AC, AC, mesin mesin jahit. jahit. Terus apa lagi tadi tanyain? Lampu kristal. Nah, lampu kristal gimana, Pak? Katanya, Pak. Iya, apa? Lampu kristal katanya gimana? Lampu kristal tuh yang mana? Nggak tahu saya. Malah nggak ada. Nggak ada lampu kristal. Nggak ada lampu kristal, nggak ada. Nah, Bu Suli dengar dari siapa lampu kristal? Ya waktu itu ada itu Mas Wawan sendiri yang ngomong, malah Mas Wawan bilang dipasang di mana ini gitu. Saya diam aja karena saya tidak mengerti. Nah, saat itu bilang ada yang nyumbang, tapi dicari nggak ada barang datang kok, Bu. Nggak ada. Hmm. Ah. Tadi satu lagi nih Pak Wawan, saya juga gimana ya? Saya dengernya nggak enak banget gitu. Saya udah gimana kita sama-sama ngebantu Bu Suli ya kan, semua bener-bener ngerelain waktu, tenaga dan sebagainya. Tiba-tiba nih saya juga hari ini juga kita bantu Bu Suli. Bu Suli bilang sambil saya lagi beres-beresin, dia marah sama Mbak Suci, kenapa rambutnya dipotong begitu katanya. Saya juga kedenger yang gak enak banget. Nah, Iya. ya seperti rambut saya. Mbak Suci kan bilang, rambut saya kan mau dipotong, saya nggak mau. Karena saya dari kecil sampai tua belum pernah dipotong rambut saya. Kata Mbak Suci, ujungnya aja sedikit. Ya udah nggak apa-apa ujungnya. Udah dipotong. Dipotong lagi. Udah saya bilang, udah sedikit lagi, sedikit lagi. Udah saya bilang. Dikit lagi, akhirnya sampai pendek. Di situ saya kecewa. Tuh. Ya, nanti disambung lagi lah, Bang. Nggak bisa lah. Disambung bagaimana Mas Wawan? Rambut udah pendek sekarang, udah berondol. Padahal setahu saya waktu proses potong itu pun juga enjoy aja, nggak ada keluhan soal kependekan. Kan saya bilang ujungnya aja. Dipotong ujungnya udah saya bilang. Dikit lagi sampai habis. Itu saya kecewa sebetulnya. Iya, mohon maaf Bu Suli ya. Ya sama-sama. Sekarang sudah terlanjur, nasi jadi bubur, udah tidak bisa kembali lagi. Cuma kita sekarang sudah puas mendengar jawaban yang sebenarnya. Ya. Sekarang udah panjang lagi berarti, Bu. Ya. Sekarang Kenapa? udah panjang lagi rambutnya. Udah panjang lagi nggak rambutnya? Nggak bisa panjang lagi. Udah ini. Udah berondol udah. Ya udah Bu, intinya Pak Wawan sudah meminta maaf. Tujuan kami di sini semua baik untuk bisa Ya. supaya Ibu hidupnya lebih baik lagi. Kenapa dipotong? Karena biar supaya mungkin Ibu kan pakai kerudung, biar supaya nggak panas begitu mungkin niatnya Pak Wawan ya. Iya kan saat itu kucel jarang ramas. Niat kami baik Bu, gitu. Biar cantik. Banyakin bersyukur Bu Suli, banyakin bersyukur. Yuk, Alhamdulillah. Iya, saya udah Bu, saya Iya. balik lagi nih, saya jual apa botolnya dulu baru ininya. Terus mengenai TV ini. Udah Bu, pelan-pelan ya, pelan-pelan satu-satu dulu. dipasang nanti ya? Insya Allah Bu, ya Insya Allah kita nggak janji. Saya nggak bisa. Jadi Iya, kalau ini kesepian saya nggak bisa masang. saya aja nggak punya TV Bu di rumah Bu. Bang, botol Bang. Adusnya nih Bang.
Ada campur yang lain sih, plastik-plastik. Botol apa? Botol parfum. Masih plastik. Karung lagi deh Bang, saya ngambil lagi. Taruh aja. Oh, ada lagi. Ada kardusnya lagi. Saya ngambil kardusnya lagi ya. Oke. Berapa kilo? 16. 16 kilo. 16 kilo. Gabruk. Itu plastik doang. Kurangin aja itu, memang banyak yang lain-lain, bukan botol doang soalnya. Karena botolnya kotor. Iya, nggak apa-apa. Jadi berapa aja? Jadinya kotor dia. Itu berapa kilo? Iya, Bos. Oke, siap. Itu ya, yang satunya sama kayak kemarin. Oke. Jadi saya kasih bonnya juga. Ya, siap. Oke. Berapa kilo jadinya? Itu 7. 7. Oke, 9. 9, 16. Jadi berapa? Tadi berapa ya? 16 ini. 11 ya? Ini 9. Oke, alhamdulillah guys ya. Jadi uangnya kita kasih ke Bu Suliwati. Ya, semoga Bu Suli nggak ngumpulin lagi ya. Kotor rumahnya guys. Kalau kotor jadi sarang penyakit. Kasihan Bu Suli itu udah lansia, jadi keadaan rumah itu harus bersih. Karena kalau kotor mengganggu kesehatan beliau gitu guys. Ya, 16 kilo lu kardusnya.
Banyak banget, lumayan banyak. Kalau nggak dikunjungin lagi, nggak diperhatikan ya Bu Suli ya, bisa terus-terusan ya guys. Bisa penuh sampah lagi rumahnya. Ini kita nunggu abangnya. Jadi total dapat berapa bang? 37.000. Alhamdulillah. Oke, makasih bang ya. 16 box kali 1.600 ini. Ya. Oke. Udah apa digabruk? Gabruk ini nggak bisa Campur-campuran. Iya. Oke bang, makasih ya. Totalnya 36.400. Oke. 37 dikasihnya. Oke, makasih bang ya. Thank you bang. Oke guys, ini udah bersih ya. Udah dipel dan udah disapu juga, benar-benar bersih. Sudah tidak ada botol-botol ataupun kaleng-kaleng dan juga kardus-kardus. Sampah Bu Suli juga udah di sana di depan. Nanti kita buang ya. Nih. Kita buang ya guys. Jadi udah benar-benar udah nggak ada sampah lagi. Bu, itu tadi saya jual. Ya. Ini hasilnya. Ini 16 kardus. Sekilonya 1.600. Jadi totalnya 25.600, terus 9 gabruk dikali 1.200, totalnya 10.800, totalnya 36.400. Ini dikasih, hitung coba berapa? 37.000. Ya, ini dilebihin sama abangnya 600 ya. Jadi udah nggak ada semua ya. Jadi uang di ibu ada berapa? 386.400 total semuanya. Ya digabung sama ini ya. Oke, ini udah sama-sama udah bersih. Saya pamit pulang ya Bu ya. Aku minta tolong ini. Apa lagi? Itu TP kayak apa tuh? Aku nggak ngerti. Ya, nanti mudah-mudahan, saya juga nggak paham ya. Lain waktu, kalau misalnya memang harus diservis, ya mudah-mudahan ada orang baik yang ngasih rezeki. Juga kakinya patah. Iya, kakinya patah ya. Nanti mudah-mudahan setelah video ini tayang ada orang baik yang mau ngasih kaki dan sebagainya ya. Nanti bisa datang lagi. Ya, gitu aja Bu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya mengganggu istirahat Bu Suli. Enggak, saya senang atas kedatangannya Bang Bewo untuk membantu saya. Saya tuh di sini sendirian, bingung, pikiran tuh kacau atau peraturan di rumah sakit sekarang membingungkan. Pakai kunsul dari mana? Saya bingungnya di situ. Ntar berobat lagi kemana? Minta konsul kemana lagi? Di situ bingungnya saya. Terus ntar dirujuk lagi kemarin, tapi kata-katanya nggak jelas. Dirujuk ke rumah sakit mana lagi saya. Ya wis. Jadi saya nggak datang kemarin. Tetap Saya kebingungan. Tetap semangat buat Bu Suli. Semoga Allah terus berikan rezeki Amin. yang halal melimpah barokah untuk ibu, Amin. serta kesehatan serta umur panjang, sehingga ibu bisa terus menjaga nih amanah dari orang-orang baik ya. Jangan dikotorin lagi ya Bu ya. Iya. Itu sih amanahnya ya. Oke Bu. Cuma saya itu pengen benang rajutan supaya pikiran saya tenang untuk bikin ubur-ubur, karena persiapan isinya sudah banyak. Ya, nanti saya sampaikan ke Kak Eva, mudah-mudahan Kak Eva bisa ngirimin ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah melihat kondisi dari kediaman Bu Suliwati, sudah bersilaturahmi juga dengan Bu Suli. Alhamdulillah keadaan Bu Suli sehat walafiat teman-teman, dan di usianya yang lansia ya, sudah lanjut usia, Bu Suli masih tetap semangat, masih awas juga matanya, dan juga masih menulis data riwayat aktivitas beliau di rumah sakit ya, untuk sebagai pengingat beliau begitu. Dan tadi juga rumahnya dipenuhi dengan barang-barang seperti botol dan juga
kardus ya. Alhamdulillah tadi kita sudah bantu jualkan, dan makasih banyak juga buat Kak Eva yang sudah membeli rongsokan Bu Suli, dan terima kasih juga untuk Kak Jenny ya yang sudah berbagi rezekinya senilai 300.000. Jadi totalnya setelah kita jual juga barang-barangnya tadi ada sekitar 37.000 ya. Jadi total keseluruhan 380 sekian lah ya guys ya, lumayan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk Bu Suli, dan harapan kami Bu Suli bisa menjaga amanah ini dengan baik dan tidak lagi mengotori rumahnya ya, karena ini adalah merupakan amanah dari orang-orang baik, dari hamba-hamba Allah. Ya, terima kasih banyak buat semua yang sudah berbagi, rezekinya, yang dulu yang sudah sempat berbagi, yang sudah memberikan kontribusi baik itu tenaga, pikiran, dan juga rezeki yang materi dan sebagainya. Semoga Allah berikan rezeki yang halal melimpah barokah ya. Selama rumah ini digunakan Bu Suli untuk ibadah, insya Allah pahala itu akan terus mengalir pada kita semua yang sudah berkontribusi. Sekali lagi kita kirimkan Al-Fatihah untuk semua orang-orang baik ya yang sudah berbagi rezekinya kepada Bu Suli. Semoga Allah balas kebaikannya dengan kebaikan lebih baik lagi, diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, video ini saya akhiri dari kediaman Bu Suliwati di daerah utara Jakarta. Saya Bang Bewok pamit, saya lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.